menjelaskan tentang penjembusur, penerapan integral dalam fisika, dan volume pendapatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizka. Halo, nama aku Valia Suwan. Nama saya Kania Ismail. Saya Sal Cimio. Di sini saya akan membahas mengenai volume benda putar. Nah, volume benda putar. Ketika suatu kurva ditarik pada sumbu X maupun sumbu Y seperti gambar ini, di sini ada sebuah kurva fx sama dengan y, maka ketika sumbu ini diputar terhadap sumbu x, akan didapatkan sebuah bangun kedua. Sehingga dengan adanya bangun ruang ini, kita bisa menghitung volume benda putar. Dari grafik ini, untuk menghitung volume benda putar bisa kita gunakan rumus terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X, volume benda putar adalah V dikali integral dari A sampai B Fx kuadrat dx. Jika terhadap sumbu Y ini diputar, volume benda putar ini V dikali integral dari A sampai B F Y kuadrat dy. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, kita akan mempelajari tentang metode yang digunakan dalam menghitung volume suatu benda putar. Untuk menghitung volume benda putar ada 3 jenis metode. Yang pertama metode cakra, yang kedua metode cincin, yang ketiga metode kulit tahu. Saya akan menjelaskan salah satu contoh yang menggunakan metode cakra. Pada soal dikatakan volume benda putar jika daerah pada kuadran 1 dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah. Nah, langkah yang pertama kita menentukan grafik dari soal. Dikatakan Fx atau Y sama dengan, diketahui Fx sama dengan 4 dikurang X kuadrat atau min X kuadrat ditambah 4. Nah, di sini dari fungsinya itu menandakan min. Untuk menggambarkan grafiknya, kita ambil cekung ke bawah. Mengapa cekung ke bawah? Karena tanda X-nya itu adalah min. Dan yang kedua, untuk nilai B-nya seperti dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nilai B-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada yang bervariabel X. Sehingga karena B sama dengan 0, maka grafik yang didapatkan akan memotong di sumbu Y pada titik 0. Langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong. Jika kita mencari titik potong yang pertama terhadap sumbu X, maka Y kita ubah sama dengan 0. Min X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0.
X ditambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 2, X sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya titik foto terhadap sumbu Y. Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat. X-nya sama dengan 0, maka Y akan kita dapatkan menjadi 4. Kita gambarkan grafiknya secara utuh. Nah, kita akan mengarsir di sini karena dari soal dikatakan pada kuadran yang pertama. Selanjutnya kita akan menghitung berapa volume benda putar tersebut. Untuk menghitung volume benda putar, F sama dengan V dikali integral A sampai B F X kuadrat dx sama dengan V dikali karena ini kuadrat 1 maka batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 2. 0, 2, dari kita masukkan fx-nya tadi adalah 4 dikurang x kuadrat dx. Sama dengan V dikali integral dari 0 sampai 2. Ini jika kita kuadratkan hasilnya sama dengan 16 dikurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx sama dengan ini kita integralkan 1/16 sama dengan 16x dikurang 8/3x pangkat 3 ditambah 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas sama dengan 2 sama dengan V dikali, langsung saja kita substitusi, sama dengan 16 dikali 2 dikurang 8/3 dikali 2 ditambah 1/5 dikali 2 pangkat 5 dikurang ini jika kita substitusikan 0 hasilnya semua sama dengan 0, jadi dikurang 0 saja langsung sama dengan V dikali 32 dikurang 16/3 ditambah 32/5 ini sama dengan kita samakan penyebutnya, hasilnya 256/15 V satuan volume. Cukup sekian tentang volume benda putar. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai panjang unsur. Di mana kita mengetahui definisi panjang unsur, yaitu misalnya fungsi Y sama dengan Fx memiliki integral pada A, B
panjang unsur F antara A dan B adalah S sama dengan integral dari batas bawah A dan batas bawah B akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dx. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B akar 1 ditambah F aksen X dikuadratkan dx. Kita masuk pada contoh soal, yaitu 24 X Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 48 Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 48 per 24 X. Y sama dengan X pangkat 4 per 24 X ditambah 48 per 24 X. Y sama dengan, karena X adalah 1 maka 1 pangkat 4 per 24 ditambah kita sederhanakan 48 per 24 sama-sama dibagi 24 2 per X dx. Maka Y sama dengan 1 per 24 X pangkat 3 ditambah 2 X pangkat min 1. Selanjutnya kita mencari Y aksen atau F aksen, yaitu sama dengan 3 per 24 X pangkat 2 ditambah 2 kali min 1 Nggak usah dikasih. X pangkat min 2 sama dibagi 3 yaitu 1 per 8 X pangkat 2 ditambah 2 X pangkat min 2. Maka kita dapat X pangkat 4 dikurang 16 per 8 X pangkat 2. Maka Y aksennya yaitu X pangkat 4 dikurang 16 per 8 X pangkat 2. Kita masukkan ke rumus. S sama dengan, karena batas bawahnya 2 dan batas atasnya 4, integral batas bawah 2 batas atas 4 akar 1 ditambah, masukkan F aksen X nya yaitu X pangkat 4 dikurang 16 per 8 X kuadrat di pangkat 2 dx. Maka X integral dari 2 dx 4 akar 1 ditambah, karena dikuadratkan maka pangkat yang dikuadratkan X pangkat 8 kurang 32 X pangkat 4 ditambah 16 pangkat 2 yaitu 256 per
8x pangkat 2 kita kuadratkan yaitu 64x pangkat 2 kuadratkan 2 yaitu 4 dx. Selanjutnya integral dengan garis bawah 2 dan garis 4 akar kita kali 1 64 x pangkat 4 ditambah x pangkat 8 dikurang 32 x pangkat 4 ditambah 256 per 64 x pangkat 4. Yaitu dengan n tinggal 2 dan 10 dari sini. Selanjutnya integral dengan garis bawah 2 dan garis 4 3x kembar perapatan akar x pangkat 8 tambah 32 x pangkat 4 tambah 256 per 64 x pangkat 4 dx. 3 pun sama 1/3. Selanjutnya integral dengan garis bawah 2 dan garis atas 4 kita kuadratkan yaitu akar x pangkat 4 ditambah 16 pangkat 2 kan per 8x kita pangkat 2 kan, yaitu apabila kita pangkat 2 kan maka akarnya hilang, yaitu integral dengan garis bawah 2 dan garis atas 4 x pangkat 4 ditambah 16 per 8x. Selanjutnya integral dengan garis bawah 2 dan garis atas 4 x pangkat 4 per 8x ditambah 16 per 8x dx. Integral dengan garis bawah 2 dan garis atas 4 kita sederhanakan karena x adalah 1 maka 1 per 8x x pangkat 2 di sini ditambah kita sederhanakan 16 dan 8 menjadi 2 per x pangkat 2 dx. Integral dengan garis bawah 2 dan garis atas 4 yaitu 1 per 8 x pangkat 2 ditambah 2 kita lihat ke atas yaitu x pangkat min 2 dx. 1 per 24 x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat min 1 garis bawah yaitu 1 per 24 x pangkat 3 dikurang 2 per x batas 2 dan 4. Kita masukkan 1 per 24 ini dapat dari 3 kali 64 kurang 2 per 4 dari 3
64 dan 24 kita bisa coret 8 dikurang 1424 kali 8 dikurang 2/2, yaitu di sini jadi 1 dikali 8 yaitu 8/3 dikurang 8 bisa dicoret jadi ada 3, yaitu jadi kita sederhanakan 2/4 yaitu jadi 1/2 dikurang 1/3, 2 dibagi 2 1, karena sini jadi ditambah 1 sama dengan kita kalikan dengan yang penyebutnya sama, yaitu 8 dikurang 1 7/3 tambah 1/2 sama dengan kita samakan penyebutnya sama-sama dikali 6 dibagi 3 yaitu 2 kali 7 14 ditambah 6 dibagi 2 yaitu 3 dikali 1 3, maka hasilnya adalah 17/5. Dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah. Jadi luas daerah suatu bidang grafik adalah Y sama dengan Fx dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Dapat dicari menggunakan rumus integral fungsi, itu L sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B Fx dx. Lanjut saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu grafiknya dengan fx-nya sama dengan x tambah 2 langsung masukkan ke rumus, yaitu L sama dengan integral batas bawah A dan batas atas B fx dx. L sama dengan batas atasnya itu 0 dan batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 3. Fx-nya itu x tambah 2 dx. Selanjutnya integral dari x tambah 2 yaitu 1/2 x kuadrat ditambah 2x dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Selanjutnya kita langsung masukkan x-nya itu dengan batas bawah 0 dan x satu lagi dengan batas bawah 3. Jadi 1/2 ini diganti ke angka 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang setiap x diganti ke angka 0. Berarti 1/2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 sama dengan setengah sembilan per 2 ditambah 6 dikurang ini 0 sama dengan
9 per 2 ditambah 6 itu sama dengan 9 ditambah 12 per 2 sama dengan 21 per 2 batas 21 per 2 luas sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi, saya akan menerangkan tentang menentukan volume benda putar dengan integral, di mana volume benda putar dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu berupa mengelilingi sumbu X yang akan membentuk seperti pada gambar ini. Ini sama dengan Fx. Misal diketahui sama dengan Y sama dengan Fx, batas bawah A dan batas atas B. Jika putar itu mengelilingi sumbu X, akan terbentuk suatu bangun ruang. Yaitu akan terbentuk suatu bangun ruang seperti ini. Untuk cara menentukan volume dengan integral, V sama dengan V dengan batas atas A dan batas bawah A dan batas atas B, Fx pangkat 2 dx. Ini adalah rumus volume dengan kurva mengelilingi sumbu X. Oke, untuk menentukannya kita pertama-tama cari fungsi kodrat. Yaitu dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A sama dengan 1, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 0. Maka dapat kita buat gambar seperti ini. Dicari adalah X. Dan untuk cara yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu X. Dengan mengganti Y sama dengan 0. Maka min X dibandingkan sama dengan min X tambah 2 sama dengan 0. X
kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Dan X kurang 2 X tambah 2 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2 atau X sama dengan 2. Ini adalah titik sumbu X. Yang kedua itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dengan Y sama dengan 2 dikurang X kuadrat. Y sama dengan 2. Kita ganti X sama dengan 0. Maka dari sini dapat kita mendapatkan gambar seperti yang tadi. Integral digunakan untuk menghitung luas volume momen dan lain-lain. Dan di sini saya Dengan batas atas 2, batas bawah itu Nah, pertama-tama kita lihat di ini diketahui dalam kuadrat 1. persamaan kecepatan PT sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T dikurangi 5 dengan V dalam satu meter dan T dalam satu skor. Tentukan perpindahan meter setelah menunggu waktu T sama dengan 3 skor. Nah, Oke, selanjutnya kita masuk ke kita akan mencari volumenya. Yaitu kita masukkan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan V dengan batas atas B dan batas bawah A dengan F X pangkat 2 dx. Yang tadi telah kita dapat bahwa V sama dengan bahwa batas atasnya tadi yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 2. Untuk fx-nya yaitu 2 dikurang x kuadrat pangkat 2 dx sama dengan V dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 4 dikurang 4 x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx. Ini kita dapat dari dengan menggunakan persamaannya yaitu A dikurang B kuadrat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B. Dan selanjutnya yaitu kita substitusikan V sama dengan ke dalam persamaan. 4x kurang 4 x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 di sini 2 kali 3. ini substitusi semua variabel maka terjadi seperti ini. Kita dapat 30. Yang selanjutnya yaitu Jadi perpindahan V setelah menunggu waktu T sama dengan 3 sekon adalah 30 dengan meter. x-nya diganti menjadi 2 fisika integral fisika 4 dikali 2 maka sekian dikurang 4 per 3 2 pangkat 3 ditambah
enam. Nol. Ini dikalikan semuanya 4 kali 2 8. Tambah 32/5. Oke, selanjutnya kita buat dia menjadi sama, yaitu dengan ini 120 buat 15 dikurang 80 buat 15 dan 96 ditambah 96 buat 15. Untuk hasilnya yaitu sebanyak 136 per 15 V dengan satuan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pengaplikasian integral dalam fisika. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya apa sih itu integral. Jadi saya anggap di sini teman-teman sudah memahami apa itu integral dan bagaimana cara penggunaan integral. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian integral dalam fisika. Oke. Di sini kita sudah ada soal, di mana soal itu berkata bahwa dekat permukaan bumi kecepatan derajat barengan gravitasi adalah 32 kaki per detik. Asal saja kita anggap bahwa tekanan di udara kita abaikan. Jika suatu benda kita lempar ke atas dari suatu ketinggian 1000 kaki dengan kecepatan 50 kaki per detik, kita disuruh mencari kecepatan dan tingginya sesudah 4 detik kemudian. Oke. Di sini saya bikin kotak aja agar memisahkan antara soal sama jawaban. Kita ketahui bahwasanya tadi V-nya itu 32 kaki per detik, sehingga kita ketahui kita pakai bagian ke dV. dV-nya kita ketahui bahwasanya 50 kaki per detik. Kita tahu bahwasanya V itu adalah bernilai positif, tetapi percepatan karena terdapat hambatan gravitasi tadi, sehingga percepatan itu menjadi bernilai negatif, di mana percepatan akan bernilai percepatan itu akan bernilai min 32 kaki per detik. Sampai sini inilah persamaan diferensial yang kita punya saat ini. Oke. Setelah kita dapat ketahuinya apa saja, kita harus tahu dulu di sini kecepatan adalah di mana perubahan jarak terhadap suatu waktu. Sehingga persamaan yang kita dapat adalah saya buat di sini aja ya. dV per dt sama dengan min 32. Karena ada pengaruh gravitasi, maka kita ketahui bahwasanya A sama dengan dV per dt sama dengan min 32. Setelah kita tahu persamaan dari ini, maka masing-masing ruas kita kalikan, kita masukkan integral, sehingga hasilnya itu sama dengan integral dV per dt sama dengan min integral 32. Setelah kita dapat persamaan ini, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan dt. Oke? Setelah berarti hasilnya menjadi integral dV sama dengan min integral 32 dt.
integral dv sendiri itu adalah v, sehingga kita tahu v sama dengan integral min 32 dv. Oke, di sini tadi sudah dijelasin apa itu integral dan bagaimana penggunaannya serta mengubahnya, sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskannya. Di sini kita selesaikan pakai aturan integral, sehingga kita mendapatkan hasil di mana V sama dengan min 32 tambah C, 32T tambah C. Oke, karena kita ketahui bahwasanya V-nya tadi 50 kali detik, maka kita masukkan atau kita substitusikan pada persamaan ini, di mana 50 kita masukkan V-nya menjadi 50 sama dengan min 32. Oke, tadi kita ketahui bahwa V 50 ketika T-nya sama dengan 0, sehingga T di sini kita ganti menjadi 0 tambah C. Dari sini saya tidak perlu jelasin lagi. Ini harusnya kalian tahu, teman-teman sendiri tahu bagaimana hasilnya, sehingga C sama dengan 50. Setelah itu, tadi kita ketahui bahwasanya kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Langsung saja kita masukkan ke persamaan diferensialnya, yaitu V sama dengan ds per dt. Oke, dimana ini sama dengan min 32 T ditambah dengan kecepatan tadi yaitu 50. Sama seperti yang di bagian sini, masing-masing ruas itu kita integralkan sehingga menjadi integral ds per dt sama dengan min integral 32 T tambah 50. Setelah kedua ruas kita integralkan, maka seperti tadi juga masing-masing ruas kita kalikan dengan dt, sehingga hasilnya yaitu integral ds sama dengan min integral 32 T tambah 50 dt. 32 T tambah 50 dt. Oke, kita masukkan lagi penggunaan aturan integral, sehingga kita mendapatkan hasilnya itu S sama dengan min 16 T kuadrat tambah 50 T tambah K. Oke, K yang di sini dimaksudkan adalah konstanta. Langsung kita ketahui bahwasanya dari soal tadi S itu 1000 kaki, sehingga kita substitusikan di mana hasilnya akan menjadi, kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga hasilnya kita dapatkan bahwasanya S sama dengan min 16 T kuadrat tambah 50 T tambah 1000. Oke, lalu kita disuruh mencari kecepatan serta tingginya sesudah 4 detik kemudian. Kita langsung masukkan saja, substitusikan, di mana T-nya akan kita ganti menjadi 4, yaitu sehingga menjadi seperti ini. S sama dengan 16 dikalikan 4, jangan lupa kuadratnya, kuadrat ditambah 50 dikali 4 tambah 1000. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan Sehingga hasilnya seperti ini. integral dan ketiga. Teman-teman bisa kalikan sendiri. Itu ya hasil yang kita dapat adalah 944. Oke, S sama dengan 944. Jangan lupa satuannya yaitu kaki. Berarti ketinggian dari benda yang kita lempar tadi setelah mendetik adalah 944 gram. Baik, tadi kita disuruh juga mencari kecepatannya. Kecepatan yang kita sudah dapat bahwasanya persamaannya itu yaitu
Persamaannya itu yaitu Untuk V sama dengan min 32 T tambah 50. kita buat rumus Ini ya. kecepatan. Mana? Tadi kita dapat hasilnya. Sehingga kita masukkan persamaan tadi, kita substitusikan menjadi V-nya akan menjadi V sama dengan min 32 T tambah 50. Di sini kita substitusikan T setelah 4 detik, maka T-nya kita ganti menjadi 4. Sehingga min 32 dikalikan 4 tambah 50. Sehingga V yang kita dapatkan adalah min 78 SP meter dengan integral id per detik. id. Sehingga kita dapatkan hasil dari soal tadi. Kesimpulannya adalah jarak setelah kita lemparkan benda tersebut ke atas selama 4 detik adalah 944 detik. Lalu kecepatan benda setelah 4 detik setelah dilemparkan yaitu min 78 meter per detik. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengaplikasian integral. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Id